Salam, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ingin ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana pada pagi hari ini kita diberi kesempatan dan peluang untuk kita terus beribadah kepada Tuhan. Sekalipun seperti biasa kita tidak beribadah di dalam gedung gereja, dan itu tidak akan menjadi satu halangan yang boleh membuat kita tidak akan mencari wajah Tuhan, bahkan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita telah memahami tentang rencana Tuhan yang indah dalam setiap pribadi kita, sehingga pada saat pagi hari ini kita dapat bersama untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dan kita dapat mendengar sabda firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan yang saya akan kongsikan untuk kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah kami yang maha besar, Tuhan kami yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini, oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga kami dapat meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan, dan kami boleh duduk di kaki Tuhan, dan kami boleh belajar daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan supaya kami diberkati Tuhan, dan Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati kami dan akan menerangkan rahasia firman Tuhan untuk kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon doa berkat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, dan saya akan membaca firman Tuhan ini untuk kita renungkan bersama. Firman Tuhan mengatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat yang terakhir, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, demikian firman Tuhan yang kita belajar, bahkan yang kita akan renungkan bersama pada pagi hari ini. Saya ingin membawa kita merenungkan satu tema yang singkat. Tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah ibadah yang benar mendatangkan keuntungan yang besar. Ini disebutkan di dalam ayat-ayat yang kita telah baca tadi, ya. Dikatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saudara-saudara, saya percaya di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan dan juga seluruh umat manusia tidak akan lari daripada memikirkan tentang cara kehidupan orang di dunia ini
secara fisikal dan juga secara rohani. Maksud saya di sini, ya, di mana orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan, mereka akan cenderung untuk mencari keuntungan dari sudut yang bukan mendatangkan keuntungan dalam kehidupan mereka secara rohani, ya, itu sehingga akhirnya dalam firman Tuhan pada hari ini mengatakan bahwa ayat yang ke-10 mengatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Ya, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, saya percaya kecenderungan ini terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara-saudara, pada pagi hari ini, ya, saya ingin mengatakan bahwa membicarakan tentang keuntungan besar yang setiap manusia mencarinya, ya, dan ini berarti bahwa siapa yang tidak mau, ya, semua orang mencari keuntungan, ya, ataupun semua orang di muka bumi ini pasti merindukan mendapatkan keuntungan yang besar, dan apalagi, ya, jika keuntungan itu dikaitkan dengan hal-hal yang materials ataupun seperti harta dan uang. Itu yang dicari oleh orang-orang di dalam dunia ini, ya, khususnya kecenderungan itu terjadi dalam kehidupan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, sebagai manusia tentu kita tidak akan ada yang menolak keuntungan dalam kehidupan kita, ataupun keuntungan di dalam sesuatu yang kita inginkan, ya, dalam kehidupan kita. Nah, apalagi jika keuntungan itu kita dapatkan dengan cara yang benar, ya, itu yang kita rindukan, ya, supaya segala sesuatu yang kita perolehi itu adalah sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, di mana dalam firman Tuhan pada pagi hari ini memberitahu kita tentang Allah menjanjikan keuntungan yang besar dalam kehidupan kita. Ya, hanya saja yang sangat perlu kita pahami bahwa keuntungan besar yang Tuhan janjikan bukan hanya ini berbicara tentang keuntungan secara jasmani ataupun materialism, tetapi juga menyangkut hal-hal batiniah dan perkara-perkara rohani. Nah, saudara-saudara, ini yang dibicarakan, di mana keuntungan besar di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Karena pada pagi hari ini saya ingin membicarakan kepada kita tentang tema ini, yaitu ibadah yang benar mendatangkan keuntungan yang besar dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya percaya di dalam teks firman Tuhan yang kita telah belajar, yang kita telah baca pada hari ini, pada pagi hari ini, menyebutkan bahwa ibadah yang disertai rasa cukup, ibadah yang disertai rasa cukup itu akan memberi keuntungan yang besar dalam kehidupan kita secara rohani. Ya, jadi sebab itu ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan akan mendatangkan keuntungan yang besar. Ibadah yang kita lakukan, ya, kepada Tuhan, untuk Tuhan, akan mendatangkan keuntungan, akan mendatangkan keuntungan yang besar di dalam hidup kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Hanya saja dalam syaratnya adalah bahwa ibadah itu harus kita lakukan dengan rasa syukur. Ya, syarat yang paling penting dalam ibadah kita yang benar ini adalah kita mempunyai sikap
mengucap syukur dalam kehidupan kita. Ini bermakna bahwa rasa syukur itu disebutkan dalam firman Tuhan dalam ayat ini dengan kata, dalam arti kata yang lain adalah cukup. Ya, ini dikatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Dalam ayat yang ke-6 dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Dalam arti kata yang lain, ibadah yang disertai dengan pengucapan syukur kita kepada Tuhan akan mendatangkan keuntungan yang besar dalam hidup kita, dalam jiwa kita, dalam roh kita. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu datangnya daripada Tuhan. Ya, sumber daripada segala berkat itu datang daripada Tuhan. Sebab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dalam arti kata yang lain, yaitu harus disertai ibadah yang benar itu, kalau disertai dengan rasa cukup akan memberi kecukupan yang besar. Rasa cukup artinya kita perlu mengucap syukur dalam segala perkara yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita berbicara tentang keuntungan yang besar ini, apa sebenarnya ataupun apa keuntungan yang besar dari ibadah yang kita baca dalam firman Tuhan ini? Ya, ada 4 perkara yang paling penting ya untuk kita selidiki bersama-sama. Apakah keuntungan besar yang disentuh dalam ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10 ini? Ini membicarakan yang pertama adalah ibadah yang benar itu tidak menjadikan kita khawatir untuk segala keperluan kita. Ini dalam ayat yang ke-6. Ibadah yang benar tidak menjadikan kita khawatir untuk segala keperluan kita. Ya, saya akan baca ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan yang besar. Jadi ini bermakna bahwa ibadah yang benar mendatangkan keuntungan besar. Dalam arti kata yang lain, yang pertama, ibadah yang benar itu adalah tidak menjadikan kita khawatir, yang akan memberikan semangat untuk kita, yang akan memberikan keyakinan kepada kita untuk berhadapan dengan situasi ataupun apapun yang kita hadapkan di dalam kehidupan kita. Kita akan memiliki keyakinan yang besar dari Tuhan. Jadi artinya kita tidak akan menjadi khawatir untuk segala keperluan kita. Yang kedua, keuntungan besar yang kita perolehi daripada ibadah yang benar adalah ibadah yang benar menciptakan kepuasan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Menciptakan kepuasan, ya, kepuasan jiwa kita. Ya, hanya orang yang memiliki iman, percaya kepada Tuhan Yesus, yang memiliki Roh Kudus di dalam diri mereka, ya, mereka ini dikatakan bahwa mereka memiliki suatu kepuasan yang tidak datang daripada dunia ini. Ya, kepuasan itu adalah lahir dari dalam hati kita oleh karena Roh Kudus yang meyakini kita dalam segala perkara yang kita hadapi dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu khawatir, tapi kita akan mengalami kepuasan, ya, kepuasan yang tidak datang daripada dunia ini ataupun tidak diberikan oleh sesiapapun, tetapi kepuasan itu adalah datang daripada Allah sendiri, ya, karena Roh Kudus yang mendiami hati kita. Nah, saudara-saudara, ini dalam ayat yang ke-7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar.
waktu kita datang di dunia ini kita tidak membawa apa-apa. Ya, itu artinya ibadah yang benar menciptakan kepuasan. Ya, kita tidak membawa apa-apa waktu kita datang di dunia, dan dikatakan kita pun tidak akan dapat membawa apa-apa keluar pada waktu kita beralih kepada satu peralihan yang dikatakan bersama dengan Tuhan. Nah, kita tidak akan membawa apa-apa dari dunia ini, karena pada mulanya waktu kita datang kita tidak pernah membawa apa-apa, dan waktu kita pergi dan kita juga tidak pernah membawa apa-apa. Tetapi Tuhan telah menciptakan di dalam diri kita suatu kepuasan yang sementara kita tinggal hidup di dunia ini, kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan memiliki kepuasan, dan kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita senantiasa merasa kecukupan, merasa cukup dengan apa yang ada yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi itu merupakan satu kebahagiaan yang dimiliki hanya oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita bayangkan di dunia ini, kita tidak boleh mengatakan bahwa orang-orang kaya itu adalah orang-orang yang sangat bahagia. Ya, tapi kita tidak tahu bagaimana di dalam hati mereka, karena dikatakan bahwa mereka kecenderungan hidup mereka ini adalah seperti orang-orang yang tidak puas dengan apa yang ada pada mereka, sehingga mereka memiliki kerinduan untuk memiliki segala-galanya. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai rasa puas dalam diri mereka. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, mereka memiliki sikap yang positif dalam diri mereka, dan mereka merasa puas dengan apa yang ada, karena segala sesuatu itu datang daripada Tuhan. Jiwa mereka merasa puas, dan mereka memiliki damai dan sukacita dalam diri mereka. Jadi sebab itu saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, nah ini yang kita belajar dari ayat yang ketujuh. Nah, yang ketiga, keuntungan apa yang kita boleh perolehi daripada ibadah kita yang benar. Dikatakan di sini keuntungan yang besar dari ibadah yang benar itu adalah, yang ketiga adalah ibadah yang benar menolong kita terhindar dari hati yang serakah. Sekali lagi saya katakan, ibadah yang benar menolong kita terhindar dari hati yang serakah. Hati yang serakah menghindarkan kita dari hati yang serakah. Ayat yang ke-9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Rasa tidak puas hati, sehingga mereka mempunyai kecenderungan memiliki sikap serakah, tidak merasa puas. Kata orang itu, kalau kita bagi sesuatu yang tangan, kita bagi tangan, tetapi akhirnya mereka juga mau betis juga. Kata istilah orang-orang di sebelah. Saya percaya bahwa ini sikap serakah ini menguasai hati orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, benar-benar percaya kepada Tuhan. Mereka yang benar-benar tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka memiliki sikap-sikap semula jadi yang seperti ini. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan kita ini, sekalipun kita harus berhadapan dengan situasi yang kita alami pada hari ini, Tuhan telah memberikan
hati yang tenang kepada kita, ya, sehingga kita tidak memikirkan tentang bagaimana kita boleh meneruskan kehidupan kita. Tapi saya percaya bahwa dengan kebijaksanaan yang Tuhan telah berikan kepada kita, hikmat yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita memikirkan segala sesuatu yang terjadi ini adalah ada rencana Tuhan. Bahkan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Roma pasal 8:28 mengatakan, ya, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudara, ini membawa kita melihat bahwa ibadah yang benar itu adalah mendatangkan keuntungan yang besar karena kita sudah dikuasai oleh sikap yang tidak serakah, ya, tidak serakah. Nah, yang keempat, yang terakhir, keuntungan apakah yang kita boleh peroleh, ataupun dikatakan apakah keuntungan besar yang kita perolehi melalui ibadah yang benar ini? Adalah ibadah yang benar menolong kita tidak cinta uang. Ayat yang ke-10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena uang, karena mereka mengejar, ya, uang tanpa mereka mengenal pasti sumber itu dari mana, maka itu akan membuat mereka terjerumus di dalam segala kejahatan. Itu sebabnya akar segala kejahatan. Sekali lagi saya katakan, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Mereka mencintai uang lebih daripada mereka mencintai Tuhan sebagai sos ataupun sebagai sumber daripada segala berkat. Jadi sebab itu, saudara-saudara, kita lihat di sini ibadah yang benar menolong kita untuk tidak mencintai uang. Ibadah yang benar itu membantu kita, ya, untuk tidak cinta akan uang. Ya, tidak seperti sikap orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya. Dan orang-orang Kristen seperti yang kita sentuh dari awal tadi, mereka memiliki bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang ada. Mereka merasa cukup dengan apa yang ada, ya. Dan mereka juga boleh menghindarkan diri mereka daripada sikap serakah yang boleh menguasai hati mereka. Karena apa? Karena ada Tuhan di dalam diri mereka, ada Roh Kudus di dalam diri mereka. Jadi sebab itu, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, ini adalah merupakan keempat, ya, syarat penting, ya, bagaimana kita boleh memperolehi, ya, keuntungan besar daripada ibadah yang benar. Ibadah kita yang benar itu adalah sejauh mana kita mengenal Tuhan kita yang kita sembah. Mutu ibadah kita itu adalah sangat bergantung kepada pengenalan kita akan Tuhan kita. Ya, quality ibadah kita untuk Tuhan itu adalah sangat bergantung kepada pengenalan kita akan Allah Pencipta. Dan kita akan menyembah Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan, ya, dengan cara hidup kita yang benar-benar memahami siapakah Tuhan itu sebenarnya. Jadi sebab itu, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita sebagai umat Tuhan,
orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, mari kita berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Ya, karena sumber daripada segala perkara adalah datang daripada Tuhan. Sumber berkat, sumber perlindungan, ya, sumber rezeki kita, dan juga sumber daripada kekuatan kita, daripada ekonomi kita, dan daripada segala perkara yang boleh mendatangkan kebaikan dalam diri kita adalah datang daripada Tuhan. Jadi sebab itu, saudara-saudara yang saya kasihi, bahkan yang saya hormati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita fokuskan hati kita, mata kita, rohani kita kepada Tuhan. Karena ibadah yang benar, ya, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, membuat keuntungan yang besar dalam diri kita, ya, keuntungan yang tidak kelihatan, tetapi di dalam jiwa kita merasa puas, kita merasa bersyukur kepada Tuhan, dan kita memiliki kekuatan dalaman yang begitu besar dari Tuhan. Nah, begitu luar biasa keuntungan daripada ibadah kita yang benar di hadapan Tuhan. Dan mari kita benar-benar menempatkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, karena Dialah Allah kita yang kita sembah, Dialah Allah kita yang kita muliakan dalam kehidupan kita, karena dari Tuhanlah segala sesuatu, karena Dia adalah Allah pencipta, dan Allah kita adalah Allah yang maha besar, yang tidak pernah dicipta oleh tangan manusia, dan Dialah yang memiliki kita, dan kepunyaan Tuhanlah kita, dan dari Tuhanlah kita. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat yang ke-7 mengatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun, ya, ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, karena segala sesuatu adalah milik Tuhan, dan Tuhan menyediakan segala berkat yang besar dalam kehidupan kita. Di masa depan kita, Tuhan menjamin masa depan kita, dan Dia akan memimpin seluruh hidup kita. Keluarga-keluarga Tuhan, ya, yang mengasihi Tuhan. Janji Tuhan itu adalah janji yang benar, dan kita harus meyakini Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah berbicara kepada kami. Tuhan, Engkau telah menyatakan firman-Mu kepada kami, dan kami percaya bahwa ibadah yang benar, ya, akan mendatangkan keuntungan yang besar, oleh karena kami tahu bahwa Tuhan yang bekerja dalam diri kami, dan bukan diri kami sendiri yang menguasai hati kami, tetapi Tuhan, Engkau melalui kuasa Roh Kudus yang menguasai hati kami, sehingga kami boleh memahami akan firman Tuhan, sehingga kami hidup sesuai dengan rencana-Mu dan mengikuti kehendak-Mu dan taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sudah berdoa, serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya.